Hai, perkenalkan nama saya Igusti Putu Suryasena Putra. Di video kali ini saya akan membahas tentang konsep neraca dalam bentuk mind mapping. Berikut cuplikan dari mind mapping yang sudah saya buat. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu neraca. Neraca adalah bagian dari laporan keuangan yang melaporkan posisi keuangan perusahaan berupa nilai aktiva, kewajiban, dan modal pemegang saham pada suatu tanggal tertentu. Yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia disebutkan di dalam neraca, yaitu perusahaan menyajikan aset lancar terpisah dari aset tidak lancar, dan kewajiban jangka pendek terpisah dari kewajiban jangka panjang, kecuali untuk industri tertentu diatur dalam PSAK khusus. Aset lancar disajikan menurut likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh tempo. Selanjutnya, rasio laporan keuangan terkait akun neraca. Tingkat likuiditas suatu perusahaan dapat dilihat dari hubungan antara aktiva lancar dan kewajiban lancar. Rasio likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Indikator yang paling sering digunakan dalam mengukur likuiditas perusahaan adalah current ratio. Selanjutnya adalah tentang manfaat dari neraca. Yang pertama ada memprediksi kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban yang akan segera jatuh tempo lewat aktiva lancar yang dimiliki. Yang kedua, memprediksi kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendek lewat aktiva yang dapat dikonversi menjadi kas tanpa mengalami kesulitan. Yang ketiga, mempersiapkan kebutuhan dana jangka panjang untuk memenuhi kewajiban tidak lancar. Yang keempat, memprediksi jumlah total klaim kreditor atas aktiva perusahaan. Yang kelima ada memprediksi jumlah total klaim pemilik dana atau investor. Yang keenam, memperoleh gambaran mengenai besarnya posisi aktiva tetap terhadap total aktiva. Yang terakhir, yang ketujuh, memperoleh gambaran mengenai jumlah perbandingan antara total kewajiban dengan total aktiva. Keterbatasan neraca. Neraca harus dapat secara memadai dan akurat mencerminkan aktiva dan pasifa perusahaan. Pengguna laporan keuangan seharusnya dapat memanfaatkan neraca untuk memperoleh gambaran yang cukup mengenai suatu perusahaan. Namun, pada kenyataannya, banyak sekali keterbatasan yang terkandung dalam neraca. Di antaranya adalah kecenderungan untuk mengabaikan efek inflasi, tidak mencerminkan nilai perusahaan saat ini, tidak mengungkap seluruh aktiva dan kewajiban perusahaan, serta kurangnya memiliki daya banding. Materi selanjutnya adalah komponen laporan neraca. Komponen laporan neraca ada 3, yaitu aktiva, utang, dan modal. Yang pertama ada aktiva. Aktiva adalah manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa depan, yang diperoleh atau dikendalikan oleh entitas sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa di masa lalu. Yang kedua, utang. Utang adalah pengorbanan atas manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa depan, yang timbul dari kewajiban entitas pada saat ini untuk menyerahkan aktiva atau memberikan jasa kepada entitas lainnya di masa depan sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa di masa lalu. Yang ketiga, modal. Modal adalah kepemilikan atau kepentingan residu dalam aktiva entitas yang masih tersisa setelah dikurangi dengan kewajiban. Materi selanjutnya adalah tentang bentuk-bentuk laporan neraca. Ketika menyampaikan neraca, susunan klarifikasi aktiva dan utang dapat bervariasi. Akan tetapi, kebanyakan perusahaan menyajikan neracanya dengan pendekatan likuiditas, di mana aktiva dan utang diurut berdasarkan tingkat likuiditas. Adapun aktiva tetap dilaporkan dalam neraca berdasarkan urutan masa manfaatnya yang paling lama, yaitu dimulai dari tanah, bangunan, dan seterusnya. Terdapat 2 bentuk penyajian laporan posisi keuangan, yaitu bentuk rekening dan bentuk laporan. Yang pertama, bentuk rekening. Bentuk rekening adalah laporan neraca yang menyajikan rekening dalam 2 sisi. Pada sisi kanan
adalah komponen pasipa, yaitu modal dan kewajiban. Sedangkan di sisi kiri adalah aktiva, yaitu semua akun dengan klarifikasi aktiva. Penyajian rekening yang menyamping lebih efektif dipakai bila akun pada perusahaan jumlahnya sedikit. Yang kedua, bentuk laporan. Bentuk laporan adalah neraca yang dibuat secara berurutan, mulai dari aktiva, pasipa, dan modal. Bentuk penyajian laporan yang memanjang ke bawah akan lebih efektif dipakai bila akun dalam perusahaan tersebut jumlahnya banyak. Sekian pemaparan materi dari konsep neraca dalam bentuk bit mapping, dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.